Yo, let's balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit guys. Pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan technical analysis seputaran Bitcoin, teman-teman. Jadi mungkin the next videonya nanti akan saya bahas ya untuk analisa koin ETH dan BNB kayak gimana. Karena memang kemarin itu sudah saya upload juga ya untuk Cardano dan XRP outlooknya ya 19 jam yang lalu. Kalian bisa coba mampir ke video kemarin. Itu teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Dan kita lihat untuk diawali dengan informasi Bitcoin dominance ya. Memang dia membentuk seperti rising wedge ya. Kemudian dia sesuai ekspektasi kita untuk breakdown dari trendline supportnya dia, teman-teman ya. Jadi trendline support seperti biasa di bagian bawah ya, warna pink ini. Kemudian dia ini terpantul di MA 200-nya nih, time frame 1 jam, teman-teman. Nah, ya. Jadi dia mantul dan akan berpotensi untuk nge-retest kembali di highest point sebelumnya nih. Ya, sebelumnya udah kena reject 1, 2, 3 kali kena reject, dan ini potensially untuk keempat kalinya apakah dia mampu break dari sini ya, kisaran 42,7%. Kalau dia mampu break out dari sini, teman-teman ya, itu ya pertanda benar-benar gak bagus lah untuk altcoinnya ya. Tapi kalau misalkan di sini dia ke reject ya, kemudian dia akan koreksi kembali ya lebih deep lagi, itu lebih bagus untuk altcoinnya. Cuman memang disclaimer untuk Bitcoinnya minimal sideways ataupun naik perlahan ya. Jangan Bitcoinnya ikutan turun juga gitu teman ya. Jadi ini sekilas saja untuk Bitcoin dominance-nya. Kemudian ini adalah Bitcoin time frame 1 jam. Kemarin sudah saya infokan ya, gimana key key level atau titik penting lah teman untuk si Bitcoin ya. Time frame 1 jam ya, itu saya buletin warna kuning kemarin. Itu di level sekitaran 37.400 sampai 37.500, di mana ya di situ juga ya, ini adalah garis biru ya. Kita bisa lihat garis biru ini berfungsi menjadi resisten, support, and support juga, potensial menjadi support juga teman-teman. Jadi itu menjadi salah satu key level untuk si Bitcoin. Nah, kemudian ditunjang juga dengan si ascending channel ini ya. Trendline-nya itu kan bagian bawah ini pasti support. Nah, di bagian sini juga menjadi support. Nah, jadi saya lingkarin itu berpapasan ya dengan trendline support dari si ascending channel dengan support and resistance yang sudah saya garisin warna biru ini ya. Jadi ketemulah di area sini. Kalau misalkan area ini mampu di breakdown teman-teman ya, dia akan koreksi lebih deep gitu kan. Kemarin saya informasinya seperti itu. Jadi memang buat kemarin saya infokan buat kalian lebih bersabar aja dulu ya, tunggu dulu teman-teman. Dan ternyata benar dia malah koreksi. Nah, sekarang ini posisinya dia tertahan oleh MA 200 time frame 1 jam atau garis warna hijau ini ya. Dia mampu dipertahankan di area situ ya. Jebol dari area situ, dia kemungkinan untuk short lebih dalam lagi di range area sekitar 35.400 sampai 36.000 dolar di area sini. Ya, sebelumnya ini berfungsi di range area sini ya, teman, di mana saya lambangin dengan dua garis warna pink ini ya, teman. Itu menjadi resisten, support juga ya. Jadi memang di area sini sebelumnya ini cukup berfungsi lah teman. Jadi setidaknya kalau misalkan dia breakdown dari MA 200 nya, dia akan menjumpai atau testing di range area ini terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan area sini pun dia nggak mampu dipertahankan, terdalamnya ke mana? Di lowest point sebelumnya di sini di 32.900-an dolar di sini ya, di area yang saya tandain warna kuning ini. Ini terdalamnya teman. Kalau misalkan di area ini, range area ini itu tidak mampu dipertahankan. Nah, yang harapan saya pribadi itu ya, untuk si Bitcoin setidaknya walaupun dia lanjut koreksi tidak di bawah level 32.900-an atau minimalnya di atasnya lah teman, entah itu di kisaran 34.000, 35.000 dan lain sebagainya, untuk dia tidak create yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya. Jadi dia tidak membentuk yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya, tapi dia malah nge-create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya nih. Nah, next stepnya apa yang saya pribadi harapkan adalah dia create yang namanya higher high dari highest point sebelumnya. Ya teman-teman ya, itu dulu lah yang pengen saya lihat untuk si Bitcoin. Jadi setidaknya kita bisa melihat adanya indikasi dan sign positif dari Bitcoin jangka pendek teman-teman. Nah, perhatikan ya beberapa area support dan target ketika dia breakdown ataupun koreksi lebih lanjut, tadi sudah saya sampaikan areanya. Nah, kemudian kalau misalkan area sini dia mampu dipertahankan, potentially dia akan testing ke mana ya, di kisaran 37.400-an sampai di sekitar 38.000 dolar. Jadi range-nya di sini teman-teman
Ya, kenapa saya bilang range seperti itu? Kalau misalkan dia mampu dipertahankan di area sini, berarti dia fake out terhadap si ascending channel ini. Jadi seolah-olah dia sudah terbreakdown dan akan koreksi lebih deep, tapi at the same time dia malah koreksi sejenak ya. Kemudian adanya pemantulan untuk testing kembali, berusaha masuk ke dalam si ascending channel ini sendiri. Jadi itu bisa dibilang juga fake out terhadap si ascending channel ya. Kalau misalkan dia mampu break dari area tadi ya 37.400 sampai $38.000, dia masuk kembali. Nah itu juga merupakan sebuah sign yang positif untuk jangka pendeknya si Bitcoin. Ya jadi entah dia akan melanjutkan koreksinya lebih deep atau dia mencoba untuk breakout ke atas untuk masuk ke ascending channel. Itu adalah dua skenario yang cukup baik menurut saya. Yang penting ya, disclaimer nih tuh, yang penting tidak dia create yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya di sekitaran 32.900-an dolar ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, jangan sampai dia berada di bawah level itu. Oke teman-teman ya, jadi akan langsung saya bahas lagi untuk time frame 4 jam. Oke guys ya, ini adalah time frame 4 jam by the way ya. Kemudian kita coba tarik untuk garis trend line-nya ya, yang saya lambangin pakai garis warna pink lah teman-teman ya. Nah ini kita bisa lihat ya, memang dia ini masih dalam pressure dari si seller dan membentuk seperti downtrend ya. Ini adalah high, lower high, lower high, lower high ya. Jadi ini low, lower low, lower low, lower low. Jadi seperti anak tangga ke bawah teman-teman. Jadi memang dia masih terpressure ya. Yang paling mudah kita lihat ini adalah dari trendline resisten garis warna pink ini yang tadi sudah saya gambarkan. Jadi teman-teman ya, sebelum kita benar-benar mampu breakout teman-teman ya terhadap garis warna pink tersebut ya, itu juga berpapasan dengan garis warna kuning yang sebelumnya ini berfungsi ya menjadi trendline support untuk si Bitcoin nih, garis warna kuning ini ya. Ini pas banget nih teman-teman, bersilangan. Jadi memang di box warna kuning ini di situ di kisaran 39.000 sampai 41.000 dolar itu juga berpapasan di antara dua garis trendline ini ya, warna kuning dan warna pink. Jadi itu menjadi strong resistance teman-teman. Ya, jadi itu adalah area yang benar-benar wajib sekali di sini ya, yang saya lingkarin ini ya. Wajib sekali di breakout oleh si Bitcoin. Kalau memang kita mau lihat si Bitcoin ini siap ataupun sebuah pertanda Bitcoin akan melanjutkan pumpnya kembali atau sudah perpindahan dari downtrend menjadi uptrend. Teman-teman ya, jadi ini adalah area krusial di kisaran 39.000 sampai 41.000 dolar itu harus mampu di breakout oleh si Bitcoin. Sebelum mampu area tersebut di breakout, benar-benar breakout ya, true breakout bukan false breakout ya, kita belum bisa mengekspektasikan lebih untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Ya jadi ini adalah area yang sangat krusial untuk si Bitcoin. Kalau kita benar-benar pengen lihat si Bitcoin ini lanjut rally kembali ya, setidaknya dia mampu breakout dulu area ini, di zona ini teman-teman ya. Jadi ini adalah zona yang benar-benar penting menurut saya pribadi gitu ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan untuk analisis Bitcoin ya, time frame 1 jam dan 4 jamnya ya, untuk beberapa key level dan area-area target untuk Bitcoin dan beberapa area penting yang harus wajib kita perhatikan teman-teman. Oke, jadi untuk posisi, nah kembali lagi kalian bisa dior dan analisa kembali ya, jangan berpaku dengan analisa saya. Kalian bisa analisa kembali ya, teman, biar lebih mantep ya, karena memang uang kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya, dan kalian itu bertanggung jawab atas transaksi yang sedang kalian lakukan. Makanya kenapa saya selalu infokan dan mengingatkan untuk kalian bisa menganalisa kembali, untuk kalian bisa open posisi mungkin di support mana, ataupun ketika kalian mau close posisi di area mana gitu ya teman-teman ya. Jadi jadikan ini menjadi sebuah insight aja teman-teman ya, dalam kalian melakukan analisa. Ya balik lagi ke keputusan di tangan kalian masing-masing ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jadi tetap berhati-hati dulu ya, kalau misalkan area level ini nggak kuat dipertahankan, dia bakalan terbreakdown lebih deep lagi ya, terdalamnya bisa bahkan ke area lowest point sebelumnya ya. Jadi saya hanya menginfokan untuk lebih berhati ya teman-teman ya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.